Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwade Erika Dwi Anggreni dengan NIM akhir 031. Nah, di sini saya akan membahas salah satu case-based learning, yaitu tuberkulosis pada sapi perah dengan mata kuliah yaitu ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baik, di sini terdapat daftar isi atau materi-materi yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu latar belakang tuberkulosis pada sapi, yang kedua yaitu Mycobacterium bovis, yang ketiga case-based learning, yang keempat gejala-gejalanya, yang kelima pencegahan dari tuberkulosis ini, lalu yang keenam itu ada penanganan, lalu selanjutnya ada kesimpulan, saran, dan juga penutup. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang dari penyakit tuberkulosis pada hewan. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit tuberkulosis? Nah, penyakit tuberkulosis pada hewan merupakan salah satu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis, di mana penyakit ini masih menjadi permasalahan serius di bidang kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat. Nah, penyakit ini bersifat zoonosis, yang artinya dapat menular dari hewan ke manusia melalui sekresi pernafasan dan ekresi. Hal ini dapat menjadi dampak yang tidak hanya serius pada sektor peternakan, tetapi juga pada kesehatan manusia. Di Indonesia tersendiri, penyakit tuberkulosis hewan ini terutama dapat ditemukan pada sapi perah dan juga sapi potong, serta dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang serius akibat penurunan produktivitas, penolakan produk ternak, dan pembatasan distribusi pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu bakteri penyebab tuberkulosis pada hewan. Siapa sih bakteri ini? Nah, jadi bakteri ini adalah Mycobacterium bovis. Tuberkulosis hewan, khususnya pada sapi, itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium bovis, yang termasuk dalam kelompok Mycobacterium tuberculosis kompleks, di mana bakteri ini bersifat tahan asam, tumbuh lambat, dan mampu bertahan lama di lingkungannya. Penularannya pada hewan itu umumnya terjadi melalui inhalasi droplet yang mengandung bakteri, konsumsi makan atau air yang terkontaminasi, serta kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi tuberkulosis. Selanjutnya, kita akan masuk ke case-based learning, yaitu salah satu kasus yang saya ambil tuberkulosis pada sapi perah di Jawa Timur. Nah, seekor sapi perah betina berumur 5 tahun di sebuah peternakan rakyat di Jawa Timur menunjukkan penurunan produksi susu secara bertahap. Peternak juga mengamati sapi tersebut tampak kurus, nafsu makannya berkurang, dan sesekali mengalami batuk kering yang berlangsung lama. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan, sapi tersebut dicurigai menderita tuberkulosis hewan. Hasil uji tuberkulin itu menunjukkan reaksi positif sehingga sapi ini dapat dinyatakan terinfeksi dan harus dipisahkan dari ternak-ternak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gejala-gejala penyakit tuberkulosis berdasarkan dari case-based learning sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, hewan-hewan yang terinfeksi tuberkulosis itu umumnya menunjukkan gejala yang bersifat kronis dan berkembang secara perlahan. Antara lain, penurunan berat badan secara progresif, nafsu makan yang menurun, produksi susu yang menurun pada sapi perah, lalu ada batuk kronis terutama pada infeksi paru, pembesaran kelenjar limfa, dan yang terakhir, kondisi tubuh tampak lemah dan kurus. Nah, manusia juga dapat tertular tuberkulosis dari sapi ini loh. Nah, manusia yang tertular ini itu mengalami gejala tuberkulosis paru maupun ekstra paru. Dengan penularan utama itu melalui droplet pernapasan dan konsumsi produk ternak mentah. Deteksi dini dan keamanan pangan ini sangat penting dilakukan untuk mencegah peningkatan penyakit tuberkulosis zoonotik. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi case-based learning. Seperti bagaimana sih cara penanganan dari sapi yang terkena tuberkulosis dan bagaimana cara pencegahan agar sapi-sapi ini tidak terkena penyakit tuberkulosis.
Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan peternak agar ternak atau sapi-sapinya ini tidak terkena penyakit tuberkulosis. Yang pertama, pemeriksaan tuberkulis secara rutin. Yang kedua, mengkarantina sapi baru sebelum digabungkan dengan ternak atau sapi-sapi sebelumnya. Yang ketiga, penerapan biosecurity dan kebersihan kandang yang cukup ketat dan sesuai standar. Yang keempat, menjaga kebersihan pakan dan air minum. Dan yang terakhir yaitu mengedukasi peternak tentang tuberkulosis sapi untuk mengurangi populasi sapi yang terkena tuberkulosis. Selanjutnya yaitu penanganan sapi tuberkulosis. Jadi, penanganan yang dapat dilakukan peternak jika sapinya terkena penyakit tuberkulosis yaitu yang pertama, isolasi sapi positif. Jadi, sapi yang terinfeksi itu segera dipisahkan untuk mencegah penularan ke ternak lainnya. Yang kedua, pemusnahan atau culling. Jadi, sapi tuberkulosis ini tidak diobati karena dapat berisiko menularkan penyakit dan bersifat zoonosis yaitu dapat menular ke manusia. Yang ketiga, disinfeksi kandang dan peralatan. Jadi, kandang, alat pakan, dan lingkungan itu dapat dibersihkan untuk membunuh penyakit atau membunuh bakteri penyebab tuberkulosis. Lalu yang terakhir itu pemeriksaan lanjutan ternak lain. Jadi, sapi yang terkena kontak erat itu dapat diperiksa ulang untuk memastikan tidak adanya infeksi baru atau sapi yang terkena tuberkulosis baru. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tuberkulosis hewan merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium bovis dan memiliki dampak besar terhadap kesehatan hewan, ekonomi peternakan, serta kesehatan masyarakat. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin dan penerapan biosecurity yang ketat dan baik itu sangat penting dilakukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit tuberkulosis pada ternak ini. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang adalah saran. Saran yang dapat saya berikan kepada peternak yaitu diperlukan kerjasama antara peternak, dokter hewan, dan pemerintah dalam pengendalian tuberkulosis hewan melalui program surveillance yang berkelanjutan, mengedukasi kepada peternak, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai resiko zoonosis atau penyakit yang dapat tertular ke manusia itu perlu terus ditingkatkan untuk menekan angka kejadian tuberkulosis pada hewan, khususnya pada sapi, di Indonesia. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan mengenai tuberkulosis pada sapi beserta dengan case-based learning-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.